Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Qala azza min qail a'udzu billahi minasyaitonir rajim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa man yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala aidan a'udzu billahi minasyaitonir rajim wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Shadaqallahu adzim. Bapak Ketua Bidang yang sekaligus Direktur Pondok Darul Arqam yang saya hormati, Ustadz Musa, Ustadz Fakih, Ibu Kepala Sekolah, Bu Erlinda dan juga Bu Hermawan, Bu Nur Hayati, Bu bisa Pak? Siti Hasanah, Nur Saleh Hasanah. Yang saya hormati Ustadz-Ustadzah, Bapak Ibu guru karyawan yang berbahagia, alhamdulillahirabbil alamin. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadiran ilahi Allah Subhanahu wa taala bahwa pada hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk berada di Aula Masjid Darussalam dalam keadaan sehat, tak kurang satu apapun. Salawat dan salam semoga tersanjungkan pada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan keluarganya, sahabatnya, umatnya termasuk kita semua yang selalu istiqomah. Yang kedua, saya mohon maaf kemarin Pak harus ke rumah, acaranya pagi, tapi pagi tadi saya ada di Brunei. Ya, baru pulang terus langsung di sini. Ini barusan ditelepon ada pelantikan direksi Aisyah dimajukan, padahal saya sudah pamit. Tapi ya sudah, saya matur Mas Amin Fadilah yang mewakili karena sejak pagi di Rumah Sakit Aisyah itu sekarang diasuh oleh PCM Gombong. Jadi hebatnya Gombong itu jadi wilayah nyerahke karo PCM. Karena Gombong punya 4 rumah sakit. Rumah sakit Gombong sendiri, rumah sakit Sumpyo, rumah sakit Sidareja, dan rumah sakit di Kroya. Yang kelima ini rumah sakit PKU Asia yang diambil alih, di take over. Tadi saya ditelepon Pak Ibnu supaya diusahakan nanti untuk membangun tidak hanya lantai 4, bisa lantai 7. Dan akan disiapkan bangun lantai 7. Maka regulasi RT RW-nya, saya sudah telepon Pak Kabid PU, bisa untuk lantai 7 dengan catatan lokasi rumah sakit luas tanahnya itu yang 60% adalah untuk bisa sampai lantai 7, tapi yang 40% harus ruang terbuka hijau. Maka sarannya kudu tuku lemah kiwa tengene. Mawi kiwa tengene yang kali. Kali, tapi ada kiri kanan yang kemudian bisa dituku. Mula pun nang kono ana tanah sing jane nek didol umum semeter ming 100.000, sesuk dadi sak yuta. Ini yang kudu dibayar wong butuh. Ya, saya matur ya sudah, kalau memang itu dibutuhkan nanti biar bahasanya dimingi-mingi wis do pindah kono sing kono mae dituku laris, dituku apa larang. Bisa gawe omah sing luwih bagus dengan tanah yang rata-rata kan di sekitar itu hanya 300 meter, 200 meter, non 150 meter. Ya, tapi kalau ini memang harus menjadi pilihan ya harus dilaksanakan. Yaitu kondisi Muhammadiyah Purworejo khususnya di rumah sakit yang ya alhamdulillah saya matur kalau itu dihitung matematika orang cocok. Nek didol payeng 16 miliar, nombok utang ke 30 miliar itu kan orang ketemu nalaranya 50%-nya. Tapi itulah marwah Muhammadiyah. Teman-teman sekalian, Mas, materi dulu bisa di apa jenengan ora? Mau ditayangkan enggak?
Ideologi Muhammadiyah. Dulu yang pernah kuliah di satu hilang pernah? Hilang. Iya. Karena materi ideologi Muhammadiyah itu 4 SKS, nek diulang sejam ki ya ora nyandak waktu ini kok gimana. 4 SKS memang jaluk sejam. Sebentar. Ya, jadi tidak usah semua lah. Nanti saya ambil dari ideologi Muhammadiyah kan berangkat dari anggaran dasar anggaran rumah Muhammadiyah, MKCH, mantan dan kesehatan cita-cita Muhammadiyah. Kemudian ada Kitoh Perjuangan Muhammadiyah, mulai dari Kitoh Ponorogo sampai kemudian RIB, Risalah Islam Berkemajuan. Kemudian sampai pada kepribadian Muhammadiyah, sampai pada pedoman hidup Islam Marga Muhammadiyah, banyak banget. Nah, karena waktunya sebentar, ini kita ambilkan nanti yang kepribadian Muhammadiyah saja, ya, kepribadian Muhammadiyah. Mukaddimahnya enggak usah. Ya. Nanti satu persatu dari 10 sifat Muhammadiyah akan kita diskusikan bersama-sama. Yang pertama, bahwa beramal dan berjuang untuk perdamaian dan kesejahteraan. Ini. Jadi sifat Muhammadiyah yang pertama itu adalah beramal dan berjuang untuk perdamaian dan kesejahteraan. Pertanyaannya, amal usaha Muhammadiyah yang Bapak Ibu kelola itu perdamaian, sejahtera atau belum? Pertanyaan yang kedua, sekarang ukuran kesejahteraan itu apa? Nah, urusan kesejahteraan itu duit, ya masih jauh panggang dari api. Tapi kalau kesejahteraan itu, mohon maaf, ketenangan bekerja, kenyamanan bekerja, iklim yang kondusif, saling ta'awun, saling silaturahim, itu menjadi bagian. Sebab banyak, mohon maaf teman-teman sekalian, saya punya anak, kemudian anak saya punya teman. Itu sampai hari ini usianya sudah 35 tahun, dia di bea cukai, asetnya, dia kabit gitu, asetnya sudah hampir 1 triliun, padahal bujang, 1 triliun. Tapi nggak merasa tenang ternyata. Uangnya banyak itu, tapi nggak merasa tenang. Begitu akan ada audit, bingung dia, padahal itu bisnis. Uangnya dikembangkan untuk bisnis, tapi bagaimanapun kalau PNS bisnis menyalahi aturan kan gitu, menyalahi aturan. Bingung. Jadi sesungguhnya kalau kita mau jujur bahwa letak kesejahteraan ini adalah bukan pada masalah materi, meskipun materi penting. Ya. Maka ini semua amal pimpinan amal usaha Muhammadiyah, ya bagaimana caranya supaya juga setidak-tidaknya berupaya untuk bisa kemudian ya mengupayakan supaya minimal kebutuhan dasar dari pengelolaan amal usaha Muhammadiyah itu bisa terpenuhi. Tetapi nek urung ya memang kudu innallaha ma'asyabirin, ya kudu sabar. Sabar ki ora ono batasane, sing duwe batas mung wates Kulon Progo. Jadi ya memang ya sabar itu ya sabar, selesai. Tidak ada mengatakan Pak sabar niku ono wates ora ono, wates ki mung Kulon Progo. Projo nggak punya wates gitu. Jadi seperti itu. Ya. Jadi yang kedua, memperbanyak kawan dan mengamalkan ukhuwah Islamiyah. Memperbanyak kawan. Tadi saya baru saja dialog lintas agama di Kecamatan Bruno. Ada pertanyaan begini di sana itu, karena kebetulan saya sebagai narasumber, Pak, kalau dialog antar umat beragama itu kita sudah sangat mahum, sudah sangat maklum, semua bisa mengerti. Yang repot itu adalah dialog inter
umat beragama, internal umat beragama itu sulit terwujud. Ya, podo-podo Islam, sing siji kuno, sing siji ora, sing siji ini ribut ini. Gimana ini? Gitu. Pertanyaannya begitu. Kemudian saya memang mengambil contoh karena saya menjadi narasumber, ya saya contohkan apa yang saya lakukan, apa di tempat saya lakukan. Kalau masalah fikih sampai kiamat nggak akan selesai. Nggak akan selesai sampai kiamat, nggak akan selesai. Tapi yang paling bagus adalah bagaimana kita meyakini keyakinan kita itu benar tanpa harus memaksa orang lain untuk meyakini keyakinan kita. Itu aja. Gitu aja. Kalau kita umat beragama. Tapi kalau internal Muhammadiyah ya tidak boleh seperti itu. Kalau Muhammadiyah ya ideologinya sudah jelas, manhajnya adalah manhaj tarjih. Apa yang diputuskan di tarjih itulah yang kemudian dilaksanakan. Sekalipun dalam tanda kutip, saya kemarin ngisi IHT juga di SD AUB, dalam perspektif dakwah, kalau majelis tarjih itu harus clear, nggak boleh mengambil. Itu majelis tarjih keputusannya. Tetapi ketika majelis tarjih itu disampaikan oleh tabligh, itu yang kemudian butuh strategi. Tidak boleh hitam putih, tidak boleh hitam putih. Sekarang saya tanya, dari berapa ini? Jumlahnya berapa ini semua? Ada 170-an ya. Saya ingin tanya, dari 70 ini yang di rumahnya istri, anak, suami, bapak, ibu itu ibadahnya Muhammadiyah ngacung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, Romon 10, ada 10. Bagaimana hanya 10 ini ya, yang komitmennya pada Muhammadiyah di keluarganya, berarti kalau di rumah wena nggak ada masalah. Tapi bagi mereka yang di rumahnya suaminya, istrinya belum berpaham seperti Muhammadiyah, kan ini persoalan. Itu persoalan. Artinya bukan persoalan tanpa masalah, ada masalah tetapi bisa diure, bisa dilaksanakan. Saya ulang kemarin, saya balani lagi kemarin. Saya sangat tersinggung kemarin ketika guru SD Muhammadiyah Kutarjo meninggal dunia yang kecelakaan itu di Pituruh itu, ya Pituruh, di PP ya, pokoknya di Pituruh itulah. Itu Pak Prayet dan semua guru karyawan nunggoni sejak siang pagi sampai pemakaman. Bahkan ada karangan bunga dari SD Muhammadiyah. Itu protokol dan Pak Lurah pun nggak nyebut terima kasih pada Muhammadiyah. Nek saya PDM rapopo wong adoh. Senajan ono mobil PDM tapi kan jauh. Tapi yang SD Muhammadiyah montore kurang-kurang tulisannya semua. Itu Pak Lurahnya, protokolnya sama sekali nggak menyebut ini guru Muhammadiyah, terima kasih dan seterusnya. Apapun nggak pernah disebut. Berarti guru itu termasuk orang tuanya ya tidak bangga kalau kemudian anaknya berada di Muhammadiyah, kan nggak disebut, nggak disebut. Maka ingin saya pastikan Bapak Ibu sekalian, sekalipun mohon maaf panjenengan di dalam keluarga tidak, ya, cara ibadahnya keluarganya tidak pada apa yang menjadi manhaj tarjih Muhammadiyah, tapi setidak-tidaknya Anda dikenal di lingkungan bahwa Anda adalah guru Muhammadiyah. Maka ada beberapa yang kemudian perlu disikapi. Yang pertama adalah tunjukkan akhlak dan perilaku bahwa Anda guru Muhammadiyah. Sekalipun ibadahnya tidak sama, tapi tunjukkan akhlak dan perilaku Muhammadiyah. Tunjukkan itu pada masyarakat. Saya mohon maaf, bapak-bapak bisa tanya di perumahan saya itu masjid saya itu bukan masjid Muhammadiyah dan bukan masjid NU. Bukan masjid NU. Saya sudah didaluk untuk menjadi ketua takmir. Saya mengatakan tidak elok saya jadi ketua takmir kalau di sholat Idul Adha maupun Idul Fitri saya ke lapangan sementara masjidnya dipakai sholat, itu tidak elok. Maka saya tidak ingin menjadi ketua takmir, tapi persoalan pembangunan masjid di perumahan saya bertanggung jawab. Saya bertanggung jawab.
Ya. Pak Saifuddin itu malah mengatakan, ini mohon maaf, saya kan masih ada tukang motongi besi itu, listrik saya kan yang 900, semua menurut besi anjlok. Kemudian saya pakai listrik masjid, saya WA pada Tumbak Tamir, mohon maaf Pak Ketua Tamir, saya mohon izin untuk menggunakan setrum, nanti di akhir perhitungan meteran saya perhitungkan. Pak Kiainya itu, kalau Ketua Tamir monggo, tapi yang Pak Kiainya mengatakan harus diizinkan monggo, karena pusing bau reksa masjid gitu. Jadi saya dianggap sing bau reksa masjid, harus diizinkan gitu. Harus diizinkan. Nah, sangat saya dianggap sing bau reksa masjid. Ya karena kebetulan rumahnya dekat masjid saja gitu. Ini mesti harus menjadi apa? Mohon maaf lagi, ketika mertua saya meninggal dunia, karena saya ketua Muhammadiyah, ketua MUI Pak Hamid dulu almarhum, Pak siapa yang butuh itu, kemudian Pak Kiai Maskuri, Dawud Maskuri, semua orang-orang hebat orang NU itu sholat di tempat saya, habis sholat ya selesai, tidak tahlilan, karena tahu bahwa saya di rumah tidak akan tahlilan. Dia bisa membawa diri, nggak masalah, nggak masalah, nggak ada masalah gitu. Ketika kemarin saya takziah di Pak Yusuf Rosadi dengan Pak Darus ya kemarin, tadi di sana, karena saya kemudian di sana habis sholat kemudian Kiai mimpin tahlil, ya saya diam di situ duduk saya. Ya, pokoknya lungguh lah, menghormati kan gitu. Dan itu adalah bagian apa istilahnya hablum minanas kita yang diharapkan dalam kepribadian Muhammadiyah yang bawah nanti kita bisa bekerja sama dengan golongan apapun, yang penting untuk bisa mencapai tujuan misi Muhammadiyah. Gitu. Jadi kita bisa bekerja sama dengan siapapun untuk membawa misi Muhammadiyah. Ini yang sedang ramai itu, utamanya Aisyah ini, mohon maaf. Ini Aisyah kan ingin membuat untuk melanjutkan semua amal usaha di data untuk menjual roti cahaya kemarin. Cahaya kan? Itu di lingkungan yang bermadzhab keras, ya termasuk ketua majelis tarjih kita itu sudah memblok up itu yang punya bukan orang Muslim yang nyumat bla 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 itu. Nah, pokoknya begitu. Nah, saya sampaikan, ya, saya sampaikan bahwa ini ya di nomor 8 nanti tetap sifat Muhammadiyah bekerja sama dengan golongan Islam manapun juga dalam usaha menyiarkan agama Islam serta kemudian membantu ya pemerintah serta bekerja sama dengan golongan lain. Nah, ini yang ke-9, membantu pemerintah serta bekerja sama dengan golongan lain ya dalam memelihara dan membangun negara untuk mencapai masyarakat adil dan makmur yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Itu ada sifat Muhammadiyah itu, bekerja sama dengan golongan lain, bekerja sama dengan umat sama-sama Islam, ada di situ. Untuk apa? Mencapai tujuan Muhammadiyah. Nah, pertanyaannya begini kan, roti cahaya itu kemarin bukan berarti roti cahaya mencetak roti merek cahaya kemudian dijual, enggak. Yang perintah kita bikin roti yang memberi merek cahaya itu kita, Muhammadiyah yang pesan itu. Nah, pabrik itu tidak hanya menerima pesanan dari kita, tapi juga dari lembaga lain. Nah, ketika kemudian itu mau dijual, nek didol nang warga Muhammadiyah tok ya batine sini wong warga Muhammadiyah piro sih jumlahe kan? Mesti harus dijual di luar. Maka termasuk iklannya dan macam-macam itu adalah clear. Kita yang pesen. Kita yang pesanannya gawekno karena kita nggak punya pabrik, tapi desain semua dari kita. Termasuk mohon maaf rendangmu itu. Rendangmu itu sing gawe nang Bali. Pabrik Bali itu jelas bukan Muslim, ngandelo aku. Bukan Muslim, Hindu mungkin di sana. Tapi kita kemas itu, kehalalannya, nanti penyembelihannya kita. Tapi yang membuat rendang itu bukan, kita belum punya perusahaan itu.
Nah lalu kalau kemudian kita tarik dalam kehidupan sehari-hari, mohon maaf, saya kata mohon maaf, apakah di antara keluarga ini kita semua, ya, jenengan setiap hari ketika mangan Indomie Sarimi punya siapa itu? Iya. Jadi ada hal-hal yang lain yang harus dinilai, ya. Secara lembaga, ada yang kemudian dinilai secara personal. Itu yang kemudian menjadi prasyarat. Jangan sampai kemudian kita hanya gebiau, ya nggak bisa, karena kita belum mampu. Mohon maaf, hampir semua toko Muhammadiyah yang kemarin kulaannya di Lokmu itu Rais Wadol sekarang itu gulung tikar semua. Di Purwokerto rampung juga. Kenapa? Ya karena ambil Lokmu nggak punya Sarimi, nggak punya Domi, nggak punya minyak hemat, ya pula nang pabrik podo, dibawa ke Lokmu, didol nang tokomu, regane wis ndudake Rais Wadol, maka semua tokomu Rais Wadol dibawa Indomaret dan Alfamaret. Termasuk yang di sini kalau kita mau belanja, cuma landasannya itu adalah yo tak tukuni wong Muhammad. Dene nek sebulan pisan le tuku. Padahal belanjanya 30 hari, yang 29 hari tuku di Indomaret, apa bisa berkembang tokomu? Ya ora iso. Nah bisa berkembang. Nggak bisa berkembang. Maka memang harus menyikapi itu proporsional. Proporsional. Maka ini menjadi penting bahwa kita bermuhammadiyah itu wawasan kebangsaannya itu harus luas. Dalam prinsip akidah kita memang tidak boleh mengameng dalam tanda kutip. Bahkan kalau kita melihat disertasinya Pak Tafsir itu, Pak Tafsir itu membolehkan acara ritual melarung das kebo di Cilacap itu. Ya. Nggak. Kenapa? Bahasa Pak Tafsir adalah bagaimana itu budaya. Kalau itu budaya maka ada istilah desakralisasi. Iwae kebo dipangan menungso ndase kebo pak kakek iwak ide aja, nggak boleh mindset itu. Mindset yang lain enggak usah. Adine masyarakat masih punya anggapan itu, ya kita didik bareng-bareng. Ning langsung itu haram, bid'ah, khurafat. Kita bubar itu. Kita belum punya alternatif itu. Jadi budaya itu ada yang kemudian memang aslinya nggak usah aduh-aduh. Kekah itu apa budaya Islam, Mas? Bukan kan? Kekah itu juga orang asli dari sana dulu. Kekah nggak ada, kekah budaya Islam nggak ada di situ. Tapi Nabi kemudian mengambil itu karena bagus gitu. Aslinya kan nggak ada itu. Artinya ada yang memang dari sisi budaya tidak bertentangan dengan akidah, itu boleh diadopsi karena apa? Kekhasanan budaya kita. Maka kalau ada orang Muhammadiyah mengharamkan musik, itu dari mana dalilnya? Ki Haji Ahmad Dahlan saya membawa Muhammadiyah dengan biola, dengan musik. Nah, maka paham agama Muhammadiyah itu paham yang Muhammadiyah itu berkemajuan. Kemudian fleksibel, lentur dalam prinsip tetap kuat, tapi dalam implementasi ini harus lentur, harus bijak Bapak Ibu sekalian. Kalau tidak, kita nggak akan menambah. Karena kalau kita menjadi, mohon maaf, saya jujur aja, teman-teman Salafi itu nggak mungkin akan bisa ormas kayak Muhammadiyah. Kenapa? Ya karena kaku. Ya nggak akan besar itu. Tapi kalau kemudian kita juga dengan sebelah opo-opo lah juga nggak boleh. Terlalu besar aja tetangga sebelah kanjane Pak Musa. Ya biar omai Pak Musa barang. Jadi besar tapi opo-opo oleh. Ya nah makanya Muhammadiyah wasatiyah. Wasatiyah itu di posisinya orang kiri banget, orang kanan banget, tetapi tetap prinsip akidahnya kuat itu. Ini bagaimana kita bermuhammadiyah begitu Bapak Ibu sekalian. Kalau tidak, ya kita nggak mungkin bisa kemudian dalam tanda kutip menambah jumlah kepala. Karena dakwah kita, mohon maaf, saya sering mengatakan dakwah kita tidak di langit tapi di bumi. Apa artinya? Hampir semua masyarakat kita, termasuk keluarga panjenengan itu, sejak awal itu sudah punya keyakinan terhadap agama yang dianutnya dan sudah punya tradisi yang sudah diikutinya. Tiba-tiba harus kemudian dipindah jeglek, maka harus ada prosesnya. Nah proses itu yang mahal harganya. Kadang-kadang orang nggak sabar dengan proses itu.
wong rak mlaku wae tiba gabruk tangi meneh tiba gabruk. Muhammadiyah juga harus itu menghargai proses itu. Kalau kita kaku dalam berdakwah, ya kita gagal nanti. Kita gagal. Maka pastikan kita sebagai orang-orang yang ada di garis depan garda terdepan Muhammadiyah memastikan bahwa kita bisa membawa misi sifat Muhammadiyah itu. Yang ketiga, sifat Muhammadiyah adalah lapang dada, luas pandangan dengan memegang teguh ajaran Islam. Luas pandangan dan lapang dada. Ya. Muhammadiyah ora kena mutungan. Saya dibully banyak orang, ya, dikata-katain banyak orang. Pimpinan Muhammadiyah bukan dari ulama, bukan dari pondok pesantren, nggak apa-apa. Ya, kalau besok kemudian ke depan pimpinan Muhammadiyah harus pondok pesantren, kalau memang bisa. Tapi perlu dipahami bahwa dalam kepemimpinan Muhammadiyah, mohon maaf, sebagaimana kalau kita persepsikan dengan istilah apa kepemimpinan cara Nabi, kan pertama harus sidik. Sidik apa? Jujur. Kedua, fatonah, cerdas. Ketiga, tabligh. Keempat, amanah. Jujur saja nggak cukup kalau nggak cerdas. Ya. Pimpinan kita itu dulu jujurnya setengah mati, tapi rumah sakitnya hilang. Kenapa? Kan nggak cerdas. Karena nggak cerdas hilang rumah sakitnya. Tapi jujur itu penting. Tapi mohon maaf, Pak Kerli itu jujurnya kurang apa? Dari bupati, wakil bupati sampai sekarang orang di rumah. Kan nggak punya rumah dia, itu rumahnya tinggalan. Kan nggak punya rumah sampai sekarang. Rumah dinas yo sudah dikembalikan lagi. Kenapa? Karena jujur, betul jujur. Ini nggak cerdas, ditelikom di tengah jalan masuk bui. Yang telikom kaya dia, sama-sama masuk bui, tapi yang telikom bisa punya strategi mengundurkan diri dari PNS, tetap bisa nomor pensiun di penjara yang duitnya woto. Itu cerdas. Jadi pimpinan Muhammadiyah tidak boleh hanya jujur, toh itu tidak boleh. Jujur penting itu, tapi harus cerdas. Fatonah itu cerdas. Kalau nggak cerdas, dikibulin. Ya. Saya aja pernah dikibulin ini. Cerdas, saya berusaha untuk cerdas itu. Waktu kita mendatangkan Syekh Jabir itu, saya dikibulin tenten itu. Pak Darus jadi panitianya. Saya di Kutarjo. Tiba-tiba Gus Lutfi itu mengatakan, pemahaman saya waktu itu, kita membayar 3 juta. Ya, kita kan bayar 3 juta. Saya mendatangkan masyarakat Kabupaten Purworejo untuk di sini mengikuti dengan cara nanti infaknya adalah untuk pembangunan ini, pokoknya untuk Muhammadiyah itu. Ya. Pikiran saya kita sudah bayar 3 juta untuk, ternyata 3 juta itu adalah lisensi dari Gus Lutfi untuk kegiatan di sana. Yang untuk Syekh Jabir sendiri, panitanya ketemu saya. Ya kalau nggak mau infaknya nanti diberikan kepada kami, ya sudah Pak, nggak jadi nggak apa-apa. Oh kurang ajar ya Pak. Loh kita bayar undangan sang kabupaten nggak jadi nggak apa-apa. Ya marwah saya kan gimana kan gitu. Makanya tak kali kotak sebelum Syekh Jabir datang lakoke dulu. Kotaknya lakoke dulu. Ya. Terus ya rada selimpet dumpet kayak gitu. Nah, nanti ketika Syekh Jabir ceramah kemudian diedarkan gitu. Diedarkan. Nah, itu yang edarkan panitianya sana. Akhirnya dikumpulkan. Alhamdulillah Syekh oleh Romito Punjul waktu itu kita. Kalau semua dibawa ke sana. Itu makanya sekarang Gus Lutfi kalau mau ngejak sama saya nggak pernah saya tanggapi. Nggak pernah saya tanggapi. Waktu itu ingin apa? Demo Palestina di alun-alun itu ngejak Muhammadiyah NU dijak kabeh. Di alun-alun. Saya mengatakan begini. Ini wae Gus, gampang saya katakan. Kalau nuansanya demo, engko sing teko demo kuwi ming wong 20, polisine 200 iku kan ra elok. Iki demo wong 20 sing jaga polisine wong 200. Kan tidak elok itu. Saya matur gini aja. Waktu itu kan kekeringan itu, kering betul kering. Saya katakan sholat istiqomah ini minta hujan. Sholat minta hujan. Nanti yang imami ketua MUI. Nanti yang suruh
khotbah bisa dari Muhammadiyah. Kok sing donga, lah dongane itu juga sama nanti donga untuk Palestina kita. Itu nanti infake insya Allah iso dikirim nang Palestina. Nang sing kirim ya panitia ini saya katakan. Ya ora gelem nek kon kaya ngono. Ya sudah kalau nggak mau, akhirnya demo sendiri. Wah, demo sendiri. Tetap lambang Muhammadiyah digawa nggo demo itu. Ada yang kebetulan orang Muhammadiyah tanya, "Pak kok saking Muhammadiyah do mboten mangkat?" Saya matur, Muhammadiyah sudah mengumpulkan dana sendiri dan sudah dikirim lewat lazismu. Iya sudah dikirim lewat lazismu. Jadi mohon maaf, kadang-kadang ada penumpang-penumpang gelap yang akan menggunakan kita, Pak. Karena kita dianggap punya potensi itu. Lah itu kalau nggak cerdas, dia akan mengatakan Muhammadiyah tidak kerjasama angel temen. Loh kita mau dibully, mau dibohongi nggak mau saya. Awalnya baik, startnya baik. Ya. Pertanyaannya kan juga, kuingkut duit tekan kono tenang pora kan nggak tahu kita. Tapi kalau yang kemarin Syekh Palestina datang kan betul dari lazismu, Syekhnya hanya koncerito. Ya, cerita di situ. Itu aja kemarin bermasalah saya sampaikan ke wilayah kemarin. Sudah tahu yang dibawa, yang membawa itu adalah lazismu. Dan saya itu di sana bukan kemudian Syekh ahli Al-Quran, bukan. Saya itu mahasiswa di sana. Rata-rata mahasiswa semester 4. Jadi ya visi kenegarawannya, visi agamanya masih rendah itu. Ketika ditanya persoalan tentang politik, saya tanya tentang bagaimana bangunan di sana orang-orang Palestina bisa punya gua, ya ora iso jawab. Wong dia orang Yordania sekolah nang kono. Cuma ketika Indonesia buka untuk relawan daftar. Kenapa daftar? Nah, di sana mohon maaf, dijanjeni nanti dapat fasilitas di Indonesia, pesawatnya gratis, kemanapun difasilitasi. Nah, ketika masuk di Purworejo, merkoro hotelnya kok nggak standar lah, sebar seko Jakarta nang Purworejo. Kan nggak ada Purworejo hotel bintang 3. Orang ono bintang 3. Merkoro. Bahasa kasar saya jenengan ora dibom mati nang oleh bejo kan. Nah, itu dari fasilitas. Di sisi akidah bermasalah. Kenapa? Sholat tarawih kon 4 nggak maunya 2-2-2. Dua-dua, dan dia musafir tapi nggak mau dia jamak qashar karena sudah lebih dari 3 hari. Cepet sholatnya penuh. Lah kalau di Muhammadiyah kan dari urusan gue. Wong sing nggawa Muhammadiyah kok ibadah ora cara Muhammadiyah. Lah saya protes pada wilayah. Ini nggak bisa begini, Pak. Ke depan dipastikan bahwa yang dibawa di Muhammadiyah ini adalah ya jelas ideologi Muhammadiyah. Kenapa? Nah, saya masih termasuk lumayan, Pak. Di Kebumen dicolke, Pak, digabur, Pak. Di Kebumen itu kan lazismu lebih besar daripada Kia. Di sana itu hanya dapat 3 juta itu di Kebumen. Di kita alhamdulillah kemarin berapa? 31 juta itu. Di Muhammad 31 juta kita bisa mengimun. Di Kebumen itu dicol ke selaki lazismu. Lu nang Purworejo ketua PDM nginstruksi ke cabang-cabang kemana dan melu orang yang gitu. Karena ini marwah, saya katakan ini marwah. Kenapa? Membawa dakwah Muhammadiyah. Sekalipun mohon maaf, yaitu ideologinya nggak sama karena dia termasuk Salafi itu yang dibawa itu Salafi. Masuk di Masjid Muhammadiyah. Nah, yang kayak gitu nggak diselektif di PP maupun di wilayah, nggak diseleksi kayak gitu. Seolah-olah ya nggak apa-apa, memang konteksnya bisa bekerja sama dengan golongan manapun. Tapi kalau yang masuk di amal usaha Muhammadiyah kan bermasalah. Saya dipaidi oleh teman-teman cabang. Pak Sidik yang pangan itu kan keras, Pak Sidik. Pokoknya orang apa-apa telur rasa terawih gitu. Dipangen itu akhirnya ya saya bilang sama lazismu, Mas ini karena ini hari terakhir, tolong ikuti. Ya. Setelah di sana mau, nah kemudian kalau di Gerabah kan sholat subuh. Ya. Sholat subuh dia ngimami. Saya bilang di sini nggak pakai kunut. Akhirnya dia manut nggak pakai kunut. Bar kuwi syaratnya jak dolan nang laut, wah jak dolan laut, njaluk perahu, rano perahu mbake gede ya. Njaluk perahu itu. Enggak gede, enggak perahu gitu. Nah ini Bapak Ibu, teman-teman sekalian yang saya hormati, inilah ketika kemudian memang kita ini di dalam bermuhammadiyah ya memang harus luas pandangan, lapang dada, ora gampang nesu, bisa memaafkan. Ya, ini sing angel di warga Muhammadiyah. Maka sering saya mengatakan gini sederhana saya.
Kalau ibu-ibu, bapak-bapak mau ngecek jenengan itu atine sehat karo ora gampang kok. Nek akan ngecek atine ke sehat ora gampang. Nek ana wong liya seneng kok dhewe susah, nek wong liya susah dhewe seneng, itu berarti ra sehat. Wis diukur dhewe. Wis diukur dhewe wis gitu. Ya. Pak Musa ki dadi ustad, bayarin nang dino kemen 300 kok saiki montore anyar usah. Misalnya kan gitu. Yo ada yang sering iki gaji Pak Musa tak longi wae lah. Itu sakit itu. Direkturnya sakit Pak Darus. Begitu. Sakit ya kalau begitu. Jadi sederhana lah kalau kita mau mengukur hati kita itu nek awake dhewe wong susah, kita seneng, nek wong seneng awake dhewe sing susah itu. Itu sakit gitu. Kalau sakitnya liver, jantung, itu dampaknya yang sakit itu. Tapi kalau yang sakit itu adalah kolbunya, itu dampaknya bermasalah. Komunikasi jadi nggak bagus, kinerja juga nggak bagus. Orang sudah bekerja sungguh-sungguh tetap dipaido, wong dasari ra seneng. Itu menjadi masalah. Nah kalau ada begitu maka mari kita periksa hati kita. Karena menurut Pak Musa kan di dalam tubuh kita itu ada segumpal daging. Riwayat Muslim ya kalau salah. Kalau daging itu bagus, maka baguslah semuanya. Kalau daging itu jelek, maka jeleknya semuanya itu. Maka diukur awake dhewe itu. Apik ora itu tergantung pada kita semua. Sesungguhnya kita bisa mengukur jane aku apik ora itu bisa musur. Bisa mengukur kita itu. Kenapa kemudian bisa terjadi begitu? Apa yang terjadi? Ya karena memang di dalam diri manusia itu ada sifat ego. Ya kalau dalam bahasa Al-Quran itu ada fujur, ada taqwa. Ada sifat fujur yang kadang-kadang ada di dalam hati kita ini. Ini kalau diperturunkan bermasalah. Jadi dalam Muhammadiyah nggak boleh begitu. Maka sering saya katakan lagunya siapa yang berjudul tidak ada dusta di antara kita itu mesti harus dinyanyikan dan dihayati sehari-hari. Nggak boleh. Tidak nggak boleh. Suami istri aja kalau ada dusta di antara kita masalah kok. Ya. Bu Erin suaminya nang kono. Atuh nang kono. Tiba-tiba kok kirimane berkurang. Sing biasanya seminggu mulai kok sebulan ramule pasti tanya. Ada apa ini? Alasannya ini saya banyak lembur, ini ada workshop macam-macam. Pertama percaya, kedua nanti. Kenapa? Kalau kemudian nanti suami bohong, sekali bohong pasti akan ditutup dengan kebohongan yang kedua dan ketiga terus akan ditutup begitu. Pasti itu. Ketika kita bohong sekali maka akan bohong lagi. Ya. Saya pensiunan saya 3.600.000 sidik pensiunan saya karena masa kerja 27 tahun. Ya. Saya berikan uang pada istri 3 juta. Aku pengen nyekel 600 gue berarti itu ke bensin kan itu bensin. Gue berarti itu ke bensin 600. Padahal bensin sebulan penjual suku sak yuto. Nek ya kuwi rezeki Gusti Allah sugih lah. Ya. Kemudian dilalah dalam tanda kutip ketika hal tentu kemudian istri saya nemu duit saya. Jadi bapak duit semen dari nanti. Saya jawabnya apa? Duit sial. Nah aku nangan. Kalau duitnya duit apa? Duit sial. Aku nangan, arah konangan. Nah itu ketika kemudian kita konangan akan nutupi ketunangan mesti harus bohong. Ini begini. Maka nggak boleh bohong. Sekali kita bohong sekali maka akan ditutup dengan kebohongan kedua ketiga terusnya. Maka orang Islam itu salah tidak apa-apa Bu Erinda. Salah itu tidak apa. Yang penting ojo ngapusi. Beda dengan politisi. Politisi ngapusi oleh yang penting menang. Itu bedanya. Loh kita kan bukan politisi. Kita itu guru. Maka guru itu kamusnya adalah tidak boleh bohong. Tidak boleh bohong. Ya. Bohong boleh hanya 3 perkara. Ya. Bohong hanya 3 perkara. Ya. Misalnya Bu Erlin bar dikai duit oleh bojone terus pasar beli gamis yang bagus itu, bilalah gamisnya oren gitu loh, oren cantik sekali. Nah orennya jenenge apa? Pink, ya, pink. Ah pink, pink. Ayo
ngoco nang ngarep kaca kemudian bilang sama sapa garwane jenenge? Mas. Pak Untung. Mas, apik ora ki Mas? Apik ora ki Mas? Nek kamu nek Untung jujur nesu. Wong ireng goping elek banget kok sogok telik. Tapi Untung gak jujur. Apik banget lho, Bu. Apik banget. Ning sesuk nek nganggo nek kondangan ya ora usah dienggo ngono karo. Itu kan bohong, tapi nek jujur rampung itu. Wis ireng nganggo tuku lambi abang dijajal apik ora ki, Bu? Apik banget, Pak. Apik banget ya, Pak. Apik ning sesuk ning nganggo sesuk. Nek dhek jujur, ya ora bakal muni apik lah. Ya itu kaya sogok telik wong ireng mau lambi abang. Cendek ireng wis elek pol. Kalau jujur, maka sesekali nggak jujur boleh, itu boleh bohong seperti itu. Demi kebaikan. Ya. Istri saya jak nyayur. Kue lu ngebluya, tak jangan enak apa? Enak banget. Yo jajal nyicipi. Dene kok enak mana? Ya ora apa-apa kalau asin wong orang di darah tinggi ora apa-apa bu ngono kan ayam. Itu boleh bohong yang seperti itu untuk menutup kebaikan boleh. Tapi kalau yang prinsip tidak boleh berbohong. Tapi salah itu adalah hal biasa. Jadi nggak boleh orang kemudian takut salah. Salah itu adalah manusia. Ning ojo koyo kelede gejeglong di tempat yang sama itu salah, mengulangi kesalahan itu orang bodoh namanya. Sekali kemudian kita jatuh, maka sebagai pembelajaran jangan sampai kita mengulangi kesalahan yang sama. Ini pentingnya kemudian kita berlapang dada. Ya. Berikutnya yang keempat, bersifat keagamaan dan kemasyarakatan. Tadi Muhammadiyah itu adalah agama itu kan hablum minallah dan hablum minanas. Balance yang seimbang antara kehidupan masyarakat dan kehidupan beragama. Dalam bahasa sederhana saya begini. Orang itu akidahnya bagus. Akidahnya lurus bagus. Kemudian ibadahnya juga bagus. Poso Senin Kamis, poso Daud, sholat dua, sholat malam, semua bagus. Tapi kalau akhlak masyarakatnya nggak bagus, ora dipercaya umum, itu akan menjadi indikator bahwa Muhammadiyah elek kabeh. Bahkan mohon maaf, teman-teman yang non muslim itu nanti akan dikatakan, wah luar biasa, pendeta kayak api era jamaah, si fulan api era jamaah. Saya wis tahu, mohon maaf, ya bukan terpikat tapi terpesona seperti itu sudah. Waktu mohon maaf saya bagaimanapun ada pernah kasus di keluarga saya, adik saya itu diperkarakan oleh bosnya, masuk di pengadilan, tapi dia adalah masuk di dihukum, masuk dihukum itu. Nah saya mediasi nggak bisa, ya sudah tetap sidang. Saya hanya minta, karena anak adik saya sudah nggak kerja di situ kan nggak mungkin mengulangi. Saya minta hukuman power delete. Power delete itu adalah hukuman percobaan 6 bulan. Kan nggak mungkin mengulangi lagi kan nggak kerja situ. Tapi pemilik perusahaan itu menghendaki tetap dihukum 3 raketan tolong sasi sebut dihukum. Nah kemudian kita mediasi. Kebetulan mohon maaf, ketua pengadilan itu namanya saya ingat itu Pak Cahyo, itu non muslim. Jaksanya itu muslim. Jaksanya muslim. Saya sudah mediasi supaya bisa putusan itu power delete. Waktu itu mohon maaf, saya bawa uang 4 juta. Itu tahun 80 4 juta oke banget waktu itu. Wong gajiku men 35.000. Biasa Muhammadiyah kuda 35.000, godit 4 juta. Pokoke pol. Oleh motor 6. oleh motor 6 itu. Tak kasih. Maksud saya, tapi saya ngasihnya enggak langsung. Pak Hakim monggo diatur, bahasanya begitu, diatur. Iya Pak Puji siap. Nanti jaksanya dikali 2 juta, saya 2 juta. Tapi jaksanya Pak enggak mau Pak. Jaksanya enggak mau. Kenapa? Karena sudah difasilitasi oleh bosnya adik saya itu lebih besar. Maka dia enggak mau. Tetap menuntut bagaimana adik saya harus jeblos raketan 1 bulan harus mampir di penjara. Tapi hakimnya kekeh, tetap karena dia hakim punya keputusan untuk memutus perkara, tetap divonis 6 bulan percobaan.
Jadi tidak dikurung tapi dalam percobaan. Nah, jaksanya kemudian banding ke pengadilan tinggi. Ke pengadilan tinggi. Setelah itu, kalau hakim nggak bagus, Pak, nggak bagus, ya wes ngomong enak duitnya wes di kayak kita, tapi enggak, Pak Puji, uang jatah saya terima. Ini yang Pak Jaksa kalau kekeh karena dia nggak mau menerima, maka ini saya kembalikan ke saya, ke kejenengan. Uang 2 juta dikembalikan. Nek saiki ra ono hakim kaya ngono. Wis mlebu sak ya mlebu sak lah. Dikembalikan. Dia ngomong begini, Pak, ini nanti untuk proses banding. Monggo ke pengadilan tinggi, nanti minta fasilitas Pak Barudin. Pak Barudin itu adalah panitera yang teman saya itu. Karena punya teman panitera, nanti Pak Barudin, nanti Pak Puji diantar pakai mobil dinas gitu. Ke Semarang sampai mobil dinas, Pak. Bawa uang 2 juta, terus tak tambah lagi 2 juta, Pak. Jadi 6 juta, Pak. Tak tambah lagi 2 juta. Nah, sana mengatakan, Pak Cahaya mengatakan, saya matur, Pak, kalau di pengadilan tinggi besok sidangnya enggak. Di pengadilan tinggi itu sidangnya hanya membaca perkara, menjawab berkas itu. Insya Allah pengadilan di tingkat dasar itu adalah yang real, clear. Maka kalau hakimnya jujur dan tahu, pasti akan diputus sama dengan keputusan saya. Ternyata sampai sana putusannya sama. Begitu sampai sana, Pak, saya daftarkan di panitera, Pak, panitera ngomong gini, barang koyong ini kok go tekan gini. Dianggap barang koyong ini cidil lah kok digawa tekan Semarang. Tapi kan sudah, akhirnya diputus, tetap menguatkan putusan di pengadilan tingkat dasar atau tingkat kabupaten itu. Saya rodo kempropoto jengkel tuh, tak temoni itu perusahaannya. Gimana, Pak? Mau kasasi kayak mah, ayo tak layani. Padahal wis memperdas sih. Tapi daripada mati ketukuk mati umum, ayo tak layani sampai kasasi gitu. Sudah selesai akhirnya, selesai. Itu persoalan kemudian yang dalam tanda kutip itu orang baik tapi Nasrani, Pak. Nah, ketika kita kemudian dalam konteks ini tentu orang baik itu Nasrani. Nah, kita bagaimana? Kita sing Islam kok orang apa kan elok, tidak elok kan? Makanya bagaimana Islam itu harus lebih baik daripada mereka. Mereka hanya cinta kasih, dasarnya adalah kemanusiaan. Kalau kita punya cinta, dasarnya adalah ilallah. Nah, ini yang kemudian memang harus perlu dibelajarkan. Orang yang baik adalah orang yang kalau dalam konteks Islam akidahnya juga bagus, ibadahnya bagus, akhlaknya juga harus bagus. Nggak boleh akhlaknya nggak bagus. Jadi orang Muhammadiyah harus itu semua. Ibadahnya wis apik, akidahnya, akhlaknya juga harus bagus. Berikutnya yang kelima, mengindahkan segala hukum, undang-undang, peraturan, serta falsafah negara yang sah. Nah, kita kembali pada Indonesia itu, Pancasila ini sudah menjadi Darul Adli wa Syahadah. Negara kita negara kesepakatan. Muhammadiyah ikut melahirkan negara kesatuan Indonesia. Maka berkewajiban kita harus merawat. Salah satu mereka adalah menjunjung tinggi produk-produk hukum yang maka kita harus taat pada hukum. Sekalipun di dalam Muhammadiyah tidak istilahnya tidak fanatik buta. Dalam perspektif Muhammadiyah itu bukan oposisi tapi juga bukan loyalis. Nah, gitu dalam bentuk loyalis. Kalau pemerintah salah ya katakan salah. Keputusan Mahkamah Konstitusi tentang sekolah swasta tidak bayar, itu kan akhirnya Pak Haidar Nasir bersuara. Ya, bersuara, tidak setuju dengan keputusan MK itu. Sekalipun keputusan MK itu adalah final and binding. Tidak ada anulir. Tapi nggak tahu implementasinya seperti apa, tapi itu kita menolak keputusan itu. Kenapa ya? Karena sekolah Muhammadiyah itu kalau kemudian tidak menerima, kecuali mohon maaf, kalau nanti bosnya dinaikkan, semua guru digaji standar P3K, ya itu yang diharapkan. Gelem rak jenengan P3K semua. Mau tak? Orang P3K tapi bisa sertifikasi, standarnya gaji sama, sekolah rambayar karena bosnya bisa dinaikkan, ora apa-apa. Tapi pertanyaannya duitnya sopo? Karena kan negara juga nggak punya duit, negara juga nggak punya duit. Tapi kita tetap menghargai produk. Ada kemarin begini Pak, Ibu. Jadi di Semarang itu kemarin kebetulan kan kepala dinas provinsinya itu Pak Jasmin ya Pak Nam. Itu orang Muhammadiyah. Pak Lutfi itu mengatakan
Kui Muhammadiyah apa tafsir? Aku ora ngerti malah Muhammadiyah, hanya kebetulan. Nah, orang-orang mohon maaf, orang-orang Nahdlatul Ulama itu di tingkat provinsi mengatakan din Muhammadiyah ke ora kemeringet kok oleh okeh ngono, Pak. Jadi mengatakan Muhammadiyah ora kemeringet kok oleh okeh. Karena apa? Di tengahnya pejabat tingkat menteri, kepala biro yang setingkat menteri sekjen itu di Muhammadiyah ternyata di pusat itu lebih dari 20 orang, Pak. Ya, termasuk Budiman Sujatmiko itu kan dianggap kadernya Muhammadiyah. Fathil Jilani itu sudah dianggap kadernya Muhammadiyah. Maka dikumpulkan di PP itu. Meskipun yang direkomendasi menjadi menteri yang hanya satu tok, Pak Abdul Mukti tok, itu yang direkomendasi Muhammadiyah. Lainnya enggak, hanya kebetulan. Mas Fajar wakilnya Pak Mukti hanya kebetulan itu dari IPM juga. Kemudian Menteri Pendidikan Tinggi wakilnya dari Muhammadiyah. Tiba-tiba kemudian menterinya diprotes. Ya, Satrio diprotes diganti. Itu ya pimpinan cabang Muhammadiyah di Jawa Barat, ya dilalah ke Muhammadiyah. Nah, artinya apa? Pak Tafsir mengatakan itulah fungsinya isi kepala. Nah, gitu. Tapi ketika Muhammadiyah nyalon sendiri presiden, bupati, DPR gagal. Kenapa? Nggak punya jumlah kepala. Jumlah kepala kita terbatas, nggak punya. Nah, maka memang harus dipadukan antara isi kepala dan jumlah kepala. Dalam wilayah dakwah itu penting, Bapak Ibu sekalian. Nah, sesungguhnya sekolah Muhammadiyah, amal usaha Muhammadiyah itu membranding bagaimana supaya outputnya, outcome-nya pendidikan Muhammadiyah itu setidak-tidaknya nggak usah 100% lah, 50% saja adalah menjadi kader Muhammadiyah. Yang di Papua itu masyarakat Papua, saya pernah ketemu rektor Kupang, itu saya tanya, berapa mahasiswanya Pak Rektor? Pernah satu tempat tidur dengan saya, Pak Rektor Kupang itu. Berapa mahasiswa jenengan Pak? 3.000, 1.500. 1.500. Agamanya apa Pak? 85% Katolik, 15% Muslim. Kan tidak mungkin 85% itu jadi pengurus Muhammadiyah, kan nggak mungkin. Tapi setidak-tidaknya adalah kita bisa memberikan kontribusi pada orang-orang di NTT itu, di Nusa Tenggara Timur. Mereka punya standar ijazah yang sama, yang berkualitas, dan ijazahnya asli. Ijazahnya asli itu. Kontribusi di Pemda. Maka kemudian Muhammadiyah punya posisi tawar yang luar biasa. Maka dakwah Muhammadiyah luar biasa. Ada pendirian sekolah Muhammadiyah, itu mereka membantu sekalipun bukan orang Muhammadiyah, setidaknya itu. Maka di sana diistilah Krismuha, Kristen Muhammadiyah. Karena di Sorong itu 90% Kristen, 10% Muhammadiyah. Maka ada nyanyi Sang Surya. Itu kan sudah, kalau Sang Suryanya kan sudah bersyahadat, ya Allah Tuhan Robiku, kan sudah bersaksi, ini tetap Kristen. Karena nyanyi. Nah, kita hanya apa? Punya apa? Ya kita paling hanya mendoakan, kan mudah-mudahan dapat hidayah. Dan ada satu dua yang kemudian jadi mualaf, ada, tapi kan nggak semua. Nah, kalau di tempat kita, sekolah kita adalah warga Muhammadiyah, saya ingin mengatakan teman-teman sekalian, anak didik kita itu 90% itu non Muhammadiyah, gitu, gitu. Nah, itulah yang kemudian bagaimana penjenengan membranding supaya setidak-tidaknya mereka paham pada Muhammadiyah. Ya, kalau dia harus paham, maka gurunya juga harus paham Muhammadiyah. Nah, gurunya harus paham Muhammadiyah, gimana? Maka saya sering mempertanyakan dosen UMP, kalau ada lulusan UMP jadi guru Muhammadiyah, kok orang paham Muhammadiyah? Saya tak tanyakan dosen nih. Dosennya itu Pak Hermawan. Dosennya Pak Hermawan. Ada loh orang 15 tahun, 20 tahun di sana, itu nggak bisa baca Allahumma bait. Saya tes itu nggak bisa. Kemudian ketika tidak saya lolos kan, ya memang tidak lulus, di luar bersuara. Muhammadiyah, BPH ngengel-ngengel munggah pangkat. Ini saya dianggap ngengel munggah pangkat. Loh, kalau Anda tidak mau, saya mengatakan, jenengan kesini ngelamar apa saya panggil Mas? Ya ngelamar. Yang butuh jenengan, kalau Anda butuh ya maka ikuti aturan di sini. Kecuali kalau ngelamar, kalau saya panggil, termasuk guru TK di sini itu yang dulu saya ya akhirnya ya bisa, tapi dengan cara yang baik itu. Itulah Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya,
Yang keenam, apa? Batu nentek. Goro-goro dijami, goro-goro nganggo waktu jam, kidon jagong dora temanina. Padahal kudu waktu ini paling tidak sampai asar. Nah, ini tanggungku nek rampung yo bali tekan omah seliwat asar kok. Nek asar saya yo mulai kan enak. Tapi ya itulah Muhammadiyah biasanya tepat waktu. Tepat waktu. Yang tidak tepat waktu siji nek bayaran. Mundur. Ya. Amar ma'ruf nahi mungkar dalam segala lapangan serta menjadi contoh. Nah, amar ma'ruf dan harus menjadi teladani teman-teman sekalian. Bu Erlin kepala sekolah harus menjadi teladan gurunya. Pak Guru, Bu Guru harus menjadi teladan muridnya. Pendek kata, semua adalah kulukum ro'en. Semua pemimpin harus menjadi keteladanan, memberikan contoh teladan kepada siapa yang ada di bawahnya. Yang paling angel itu memang memberi contoh. Nek meng nuturi ngandani gampang kabeh wong iso, tapi memberi contoh itu yang sangat sulit. Maka pastikan Bapak Ibu bisa menjadi contoh yang baik. Yang ketujuh, sekarang sudah mau selesai ya. Aktif dalam perkembangan masyarakat dengan maksud islah atau membangun ya, pembangunan sesuai dengan ajaran Islam. Nah, perkembangan masyarakat ini Bapak Ibu mungkin saya contohkan tadi. Bapak Ibu mungkin berangkatnya tidak dari Muhammadiyah, tapi ketika di masyarakat pastikan Bapak Ibu menjadi pionir pembangunan masyarakat sana. Maka kemudian legasi Bapak Ibu nanti akan dilihat, oh ternyata guru SD Muhammadiyah Jono, oh ternyata guru Pondok Darul Arqam Jono akhlaknya bagus, bermasyarakatnya bagus, kan begitu. Nanti legasi itu kemudian akan dicatat oleh masyarakat, maka akan ada dampak positifnya adalah kemudian trust masyarakat pada Muhammadiyah akan semakin tumbuh. Yang berikutnya yang ke-8, bekerja sama dengan golongan Islam manapun juga dalam usaha untuk menyiarkan ya, dan mengamalkan agama Islam serta membela kepentingannya. Jadi bekerja sama dengan Islam yang lain, tadi dengan NU, dengan Salafi, tapi tanpa mengorbankan prinsip. Ada hal-hal yang memang, saya begini, teman-teman majelis tabligh itu sering ke rumah. Pak Darman, Pak Zuli sering ke rumah. Sering ngajak saya, Pak Buji kapan jenengan bisa ikut ke Pakistan? Wes Mas, sowang-sowangan dakwah jenengan kono aku tak ngurusi sing liyane jenengan kan ora iso mikir ke sekolah, ora iso mikir dakwah seperti Muhammadiyah, ora iso mikir rumah sakit. Wis kuwi gawe aku. Nah sing jenengan itu monggo dilakoni. Pokoke adum gawean. Karena semua punya fungsi. Yang Salafi ya monggo. Kalau Anda punya akidah itu monggo. Pastikan mereka itu juga ibadah dengan benar. Sudah sowang-sowangan. Enggak bisa. Kalau di masjid saya izinkan enggak apa-apa. Monggo di. Cuma yang saya larang sekarang masak, Pak. Walah nek masak dari kotor kabeh rebane tinggal lunga prung kok. Makanya di tempat saya tolong boleh tapi makan bersama boleh ning tuku segane. Warungnya golek warung sing muslim saya bilang gitu. Kalau masak sendiri dulu nggawa kompor, nggawa waduh ribet. Sok ora tau wadu sembarang ya. Yang ke-9, membantu pemerintah serta bekerja sama dengan golongan lain dalam memelihara dan membangun negara untuk mencapai masyarakat adil dan makmur, sejahtera diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang kemudian memang menjadi tugas Muhammadiyah untuk bekerja sama dengan golongan manapun, dengan pemerintah, dengan golongan lain untuk memberikan kontribusi pada negara. Nah, yang terakhir, karena tadi berapa menit ya, yang terakhir bersifat adil serta koreksi ya ke dalam dan keluar dengan bijaksana. Bersifat adil dan korektif ke dalam dan keluar secara bijaksana. Maksudnya gini, kita sudah ada contohnya, Pak Busro itu wakil ketua yang membidangi masalah hukum dan HAM. Ketika proses pembangunan waduk di Bener itu ada demonstrasi kemudian ada kekerasan, itu Pak Busro hadir ke sana. Saya komunikasikan dengan Polres, akhirnya ketemu Polres. Di awal itu saya sudah agak khawatir. Aduh, ini jangan-jangan ini Muhammad. Saya bilang gini sama Pak siapa namanya Pak Busro. Pak,
teng Wadas niku siji wae mboten wonten warga Muhammadiyah, Pak. Kabeh NU kabeh, Pak. Niku sing setuju yang itu NU kabeh, Muhammadiyah ndak ada. Apa kata Pak Busro? Pak Puji, kita sedang tidak membela warga Muhammadiyah atau bukan Muhammadiyah. Di situ ada kedzaliman, di situ ada kemungkaran. Maka Muhammadiyah harus hadir. Lepas dari itu semua. Oh ya sudah, kalau begitu samina wa ta'ala. Samina wa ta'ala. Ketika Pak Busro membantu Siono yang salah tangkap yang di Klaten itu, kan itu dianggap teroris, ternyata salah tangkap. Itu Muhammadiyah pasang badan itu loh. Ya, pasang badan itu. Kenapa? Ya karena Muhammadiyah melihat ketidakadilan itu. Sekalipun Muhammadiyah juga mengakui apa yang dilaksanakan oleh pemerintah berhasil, kita akui. Tapi kalau ini dolim, ini ya harus disampaikan. Walau karena itu Pak Busro. Soal tambang teman-teman sekalian. Soal tambang itu nggak bulat sebenarnya kemarin, nggak bulat. Tapi Pak Busro sebagai anggota pleno pimpinan pusat Muhammadiyah karena sudah diputuskan, ya sudah. Saya tahu nggak bulat itu karena di awal itu, mohon maaf saya kan ketika Pak Menteri Menko PMK itu hadir Pak Muhajir Effendi, itu kan waktu itu pesawatnya delay sampai 2 jam. Saya ngobrol 2 jam di bandara dengan beliau. Apa kata? Saya cerita tentang Pak Busro itu, Pak Muhajir tanya, Pak Busro ngapain di Purworejo? Ngapain aja di Purworejo? Ya, saya sampaikan, apa adanya, saya sampaikan. Ya karena waktu itu bahasanya kan Pak Muhajir ada di pemerintah, Menteri Dinas Pendidikan, kemudian Menteri Menko PNA, kan otomatis bela Jokowi kan, orang-orangnya Jokowi kan. Sementara Pak Busro ada di luar sistem pemerintahan. Kalau dulu di KPK, tapi setelah melihat kerusakannya, dia ngomong, itu udah masalah di dalam. Nah, untungnya bahasanya Pak Haidar Nasir betul-betul bisa menjaga marwahnya Muhammadiyah. Sekalipun Pak Muhajir dengan Pak Busro berbeda pandangan, secara diametral bertentangan, tapi dalam konteks Muhammadiyah tetap suara yang diambil adalah suaranya Pak Haidar Nasir. Maka itu harmonis sekali Muhammadiyah. Artinya Muhammadiyah bisa bekerja sama dengan golongan manapun, dengan siapapun, dan termasuk Muhammadiyah baik internal itu memberikan kritik secara internal, tapi juga ke eksternal juga harus memberikan pemikiran. Ini yang kadang-kadang mohon maaf kita sering lupa. Di internal kita kadang-kadang sok membiarkan. Nggak boleh. Di internal Muhammadiyah kalau ada yang tidak benar ya diluruskan. Nggak boleh, harus diluruskan. Kalau ketua Muhammadiyah nggak benar ya jenengan berak meluruskan saya, ya saya siap, bismillah. Dikira kemudian ketua PDM nggak bisa, saya kalau perlu dimosi tidak percaya juga nggak masalah, menanjuk syukuran nanti kalau tidak. Artinya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ingin saya sampaikan, mari Bapak Ibu yang ada di garda paling depan di amal usaha Muhammadiyah ini, pastikan bahwa dakwah Muhammadiyah akan bisa berjalan sebagaimana sifat-sifat Muhammadiyah yang ada 10 ini. Bapak Ibu, yang jelas, yang pertama, Muhammadiyah itu adalah ingin membuat sejahtera. Ukuran sejahtera itu adalah memang tidak semata-mata materi, tapi bagaimana kemudian ada kenyamanan bekerja, ada kebaikan komunikasi, tidak ada dendam di antara kita, semua terbuka dengan baik. Kalau itu keuangan ya akuntabilitasnya sederhana sekarang. Kalau akuntabilitasnya nggak terukur ya sama. Orang curiga itu karena mesti, mohon maaf, orang sekarang sudah bisa membaca statistik semua. Muridnya semene, mau gaji semene kan gitu. Nah kalau kemarin kan yang SMP kan baru kali ini ya gaji diturunkan ya. Gaji diturunkan ya, tapi masih bertahan ya. Ya terima kasih sing dosa pimpinan daerah. Wes aku tak banyak istighfar karena belum bisa memenuhi kebutuhan Bapak Ibu sekalian. Tapi kalau mohon maaf bisa matur. Ini yang terjadi Bapak Ibu sekalian di rumah sakit RSUA. Ini kan berawal dari tenaga kerja yang overload tenaga kerjanya. Wong rumah sakit sing nginep paling wong 5, wong 6 setiap harinya itu kok karyawannya di atas 125. Ya jelas ora cocok lah. Semua bergaji semua, dan di rumah sakit itu standar gajinya adalah UMR. UMR Purworejo kan 2,3. Kalau tidak menggaji itu, maka kena penalti. Padahal penghasilannya tidak. Itu diterus-teruskan begitu. Kalau mem-PHK juga ada aturannya, itu ribetnya. Karena waktu itu tuntutan, karena
rumah sakit tipe D kalau akreditasi ini harus ada, ini harus ada. Nah sekarang harus disiasati. Ini nanti di sini, tapi nanti nyambi di sini. Ini nanti di sini. Itu jadi satu orang nanti bisa pakai klambi telu. Nah kabeh disiapkan sisi-sisi kabeh, padahal minta gaji yang sama. Ketika penghasilan dia itu akhirnya. Saya mohon maaf, kemarin itu Rumah Sakit Asia, mohon maaf, sudah disuplai dana 12,5 miliar. Itu orang iso tangi coba. 12,5 miliar belum bisa tangi. Akhirnya PWM bid enggak. Akhirnya serahkan Gombong. Gombong ada prasyarat juga teman Gombong itu. Gombong mau akan dibangun nanti lantai 7 atau lantai 6. Manajemen yang sekarang ini menjadi tanggung jawab Gombong, tapi utang masa lalu Gombong enggak mau tahu. Nanti nek ngurusi utang ora selesai, maka utangnya tetap PWM. Nah, PWM itu tiap bulan, mohon maaf, itu membayar utang itu 120 juta per bulan. Padahal PWM ora tahu ngerasake rumah sakit itu. Ya, PDM ya ora tahu, memang enggak pernah juga. Tapi harus diangkat ini. Itulah ketika kita bicara tentang organisasi Bapak Ibu, luar biasa. Ta'afunya luar biasa teman-teman di Muhammadiyah itu. Nah kita kadang-kadang masih egosentris sendiri-sendiri. Nah apalagi kalau ini satu aktab, SMP, SD, Aisyah, TK ini monggo satu perguruan ini harus saling membantu lah, saling membantu sehingga bisa bekerja sama. Kita betul-betul diberikan apa ya? Mohon maaf, wes kayak gitu kita PWM sudah sulit juga. Saya diserai PP untuk melahirkan PWM di Papua Barat. Pengembangan ada pemekaran wilayah di Papua sana untuk bentuk PWM baru. Saya ditugasi PWM Jawa Tengah. PP itu mengenai surat tok. Orang no duitnya pokoknya kayak tugas surat tok. Jalan ini Pak Abdul sama Pak minggu ini sampai ke Papua. Lazismu untuk bimbing juga lazismu di sana. Padahal Purworejo juga butuh uluran tangan. Tapi kita memang yang namanya organisasi harus menjaga marwah. Sekalipun kita mohon maaf masih tertitah-titah, kita juga harus berbagi dengan yang lain. Itulah Muhammadiyah. Maka hebatnya Muhammadiyah seperti Pak Bislu, kita belum bisa makmur tapi berusaha untuk memakmurkan orang lain. Karena salah satu ciri orang bahagia itu adalah kalau sekalipun kita belum bisa bahagia, kita bisa membahagiakan orang lain. Saya sebagai suami itu belum bisa bahagia, tapi saya berusaha membahagiakan istri, kan gitu. Iya, istri saya juga mungkin nggak bahagia dengan saya, tapi dia berusaha membahagiakan saya. Kalau begitu kan orang padu, duitnya kurang ya orang padu. Ya, semua bisa berbagi. Itulah indahnya bermuhammadiyah. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf lebih 10 menit. Oke, terima kasih sekali untuk Pak Susiono sudah memberikan semangat dan wawasan juga untuk kita semua. Semoga kita semakin istiqomah dalam mengabdi di Muhammadiyah. Amin. Demikianlah Bapak Ibu beserta IHT untuk rangkaian kegiatan IHT hari ini. Kita akan bertemu lagi di hari kedua.